Kasunanan Surakarta Hadiningrat, bagian 6, Pergerakan Nasional, Integrasi dan Revolusi. Memasuki abad 20, tepatnya pada 17 September 1901, pemerintah Belanda secara resmi menerapkan politik etis. Politik etis lahir dari semangat liberalisme yang menjangkiti Eropa. Salah satu kebijakan politik etis adalah membuka sekolah-sekolah untuk kalangan bumiputra. Semangat liberalisme ini melahirkan pola perjuangan yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Pada awal abad 20, muncullah fenomena sejarah yang disebut sebagai pergerakan nasional. Kaum terpelajar bumiputra membawa pola perjuangan lebih ke arah politik. Mereka membangun solidaritas di antara sesama suku atau bangsa yang terjajah di Nusantara. Di masa-masa inilah dua bapak bangsa, Soekarno dan Muhammad Hatta, merintis perjuangan kemerdekaan bersama kaum terpelajar lainnya. Kasunanan Surakarta, salah satu wilayah penting di Nusantara, tidak bisa mengelak dari situasi ini. Susuhunan Pakubono X merespon secara positif fenomena yang berkembang. Surakarta kelak akan dicatat sejarah sebagai salah satu sentral pergerakan nasional. Beberapa tokoh nasional juga mulai memperhatikan kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Begitu pula halnya dengan Pakubono X yang membangun Pasar Gede Harjonagoro. Perhatian terhadap perekonomian kaum pribumi juga dilakukan oleh Haji Samanhudi. Pada tahun 1911, di kota Surakarta, Haji Samanhudi mendirikan organisasi yang bernama Sarekat Dagang Islam. Pakubono X memberikan dukungan seluas-luasnya kepada Haji Samanhudi. Sarekat Dagang Islam merupakan salah satu organisasi pergerakan nasional pertama di Nusantara. Organisasi ini bertujuan membantu kepentingan ekonomi para pedagang pribumi. Dalam perkembangannya, Sarekat Dagang Islam tumbuh dengan pesat. Di Surabaya, Sarekat Dagang Islam berdiri dengan ketuanya Haji Omar Said Cokro Aminoto. Beliau merupakan guru dari Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Tahun 1938, Surakarta menjadi tuan rumah Kongres Bahasa Indonesia yang pertama. Kongres tersebut dibuka oleh Raden Mas Ngabehi Purbacaraka. Beliau dijuluki sebagai Bapak dan Perintis Sastra Indonesia. Susuhunan Pakubono X memberikan dukungan kepada Kongres Bahasa Indonesia, meskipun kongres tersebut menutup peluang bagi bahasa Jawa untuk menjadi bahasa nasional. Pada 22 Februari 1939, Susuhunan Pakubono X tutup usia. Tahta Surakarta dilanjutkan oleh putra mahkota Raden Mas Antasena yang bergelar Susuhunan Pakubono XI. Masa-masa pemerintahan Pakubono XI ditandai dengan meletusnya Perang Dunia Kedua, sebuah perang yang akan mengubah konstelasi politik tidak hanya di Eropa, tetapi juga Nusantara. Tahun 1942, Perang Dunia Zona Asia telah sampai di Nusantara seiring masuknya bala tentara Jepang. Kekalahan Belanda ini mengakhiri eksistensi mereka di Nusantara untuk selama-lamanya. Masa-masa pendudukan Jepang diwarnai dengan situasi yang memburuk di Surakarta. Terjadi inflasi dan kehidupan rakyat semakin tertekan. Tentara Jepang merampas banyak sekali aset-aset keraton untuk memenuhi kebutuhan perang mereka. Pada 1 Juni 1945, pada masa menjelang kemerdekaan, Susuhunan Pakubono XI tutup usia. 11 Juni 1945, tahta Surakarta dilanjutkan oleh Raden Mas Surya Guritna dengan gelar Susuhunan Pakubono XII.
17 Agustus 1945, Nusantara memasuki zaman baru seiring proklamasi kemerdekaan. Dan pada 1 September, Susuhunan Pakubuwono XII mengeluarkan dekrit yang menyatakan ucapan selamat sekaligus dukungan terhadap lahirnya Republik Indonesia. Presiden Soekarno pada 6 September 1945 memberikan penetapan daerah istimewa atau Swapraja kepada Kasunanan Surakarta yang meliputi Surakarta, Sukoharjo, Klaten, Boyolali, dan Sragen. Namun, masa-masa pasca kemerdekaan bukanlah masa yang mudah bagi Kasunanan Surakarta. Pakubuwono XII tidak terlalu berhasil mengendalikan situasi politik dan keamanan. Barisan Banteng, kelompok laskar rakyat yang dipimpin Dr. Muwardi yang justru sangat berpengaruh di Surakarta. 17 Oktober 1945 terjadi penculikan terhadap Patih Sosrodiningrat oleh Barisan Banteng. Penculikan tersebut berakhir dengan pembunuhan Patih dari Kasunanan Surakarta. Memasuki bulan Januari 1946, Belanda melancarkan agresi militer. Presiden Soekarno memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta atas undangan Sultan Hamengkubuwono IX. Tidak lama setelah pemindahan ibu kota, Barisan Banteng kembali melakukan penculikan. Kali ini Pakubuwono XII dan Perdana Menteri Sultan Syahrir yang menjadi korbannya. Surakarta menjadi pusat kelompok oposisi yang menentang kebijakan Perdana Menteri Syahrir. Dalam penculikan tersebut, Pakubuwono dan Perdana Menteri pertama Republik Indonesia tidak sampai mengalami nasib seperti Patih Sosrodiningrat. Pada bulan Mei 1946, di wilayah Klaten dan Boyolali, ribuan rakyat menghadiri rapat umum anti Swapraja. 23 Mei 1946, 4 wilayah yang meliputi Klaten, Boyolali, Sukoharjo, dan Sragen memisahkan diri dari Kasunanan Surakarta. Susuhunan Pakubuwono XII membubarkan daerah Swapraja dan selanjutnya masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Daerah Istimewa Surakarta resmi dihapus pada 1 Juni 1946 dan pemerintah pusat menetapkan Susuhunan Pakubuwono XII sebagai penguasa kultural di Istana Surakarta. Penghapusan tersebut menyebabkan Kasunanan Surakarta tidak lagi memiliki otoritas politik. Lingkup kekuasaan Susuhunan hanya tinggal berada dalam Istana Surakarta. Pada 26 September 1995, Presiden Soeharto memberikan penghargaan dan medali Perjuangan Angkatan 45. Penghargaan ini merupakan bentuk penghormatan kepada Susuhunan Pakubuwono XII sebagai raja pertama di Nusantara yang menyatakan setia dan mendukung berdirinya Republik Indonesia. Susuhunan Pakubuwono XII memimpin Istana Surakarta hingga wafatnya pada 11 Juni 2004. Dan Istana Surakarta selama ratusan tahun telah menjadi saksi perjalanan panjang, jatuh dan bangunnya berbagai kekuasaan di tanah Jawa dalam pergolakan melawan penjajah Belanda. Jika Anda suka video kami, jangan lupa untuk subscribe, like, dan memberi komentar. Nyalakan loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari video terbaru kami. Terima kasih.